Ya, sudah. Ya, mari Amel. Oh ya. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Semoga sehat-sehat semua ini. Amin, amin. Perkenalkan, nama saya ini Monica Amelia, dan saya biasa dipanggil Amel atau Amelia. Mana-mana sudah. Orang NTT bilang mana-mana sudah. Nah, sebelum saya mulai, saya mau memberi judul untuk kesaksian saya ini, Let God Be God. Jadi, biarkan Allah menjadi Allah. Nah, sebelumnya saya mau lebih dahulu memperkenalkan latar belakang. Jadi, saya mau menceritakan dahulu latar belakang saya. Jadi, saya ini asli Surabaya. Saya tinggal di Surabaya, orang tua saya juga di Surabaya. Dan saya 3 bersaudara, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi, karena saya di Surabaya, jadi kehidupan saya, organisasi saya, komunitas saya, semuanya itu aslinya di Surabaya. Seperti itu. Nah, saya memiliki seorang anak. Jadi saya sudah punya anak. Anak saya sudah dewasa, dia sudah kuliah di Jakarta saat ini. Lalu, saya juga punya suami, paginya. Suami saya itu teman masa kecil saya, gitu. Jadi saya mengenal suami saya ini sejak saya umur 8 tahun. Lalu setelah kami menikah, kami tinggal di Surabaya, bekerja di Surabaya. Dan saya itu sebenarnya orang kota berarti ya, orang kota yang jarang keluar pulau. Jadi keluar pulau paling ya Madura, Bali, ya pernah ke Kalimantan sedikit sekali, ke Sulawesi 2 kali, tapi itu aja. Namun pada tahun 2019 akhir, suami saya itu mendapatkan tawaran untuk bekerja di NTT. Jadi ditawarkan apakah dia mau menjadi area manager di NTT. Jadi pekerjaan untuk penjual pakan ternak, misalnya begitu. Dan suami saya bertanya ke saya, apakah saya mau menemani dia, mau dan mampu menemani dia ke NTT. Nah saat itu saya langsung spontan siapa takut gitu kan. Arek Surabaya kan biasanya bondo nekat gitu. Kami tidak pernah ke NTT, tapi langsung tiba-tiba disuruh ke NTT. Oke, siapa takut, kemanapun kamu pergi, aku ikut. Gitu. Nah, selama di tahun 2019 akhir, itu kami sempat survei ke NTT, mulai dari Pulau Sumba, Timor, dan Flores, selama 10 hari. Dan lalu kami memutuskan, oke, kami tinggal di Flores. Seperti itu. Jadi, pada tanggal 17 Januari 2020, kami memutuskan untuk pindah ke NTT. Waktu itu, orangnya dikirim pakai pesawat ke ND, lalu mobil dikirim dari Surabaya ke ND, isinya kompor, bantal guling, LPG gitu kan, sama tas baju. Karena kami nggak tahu kamu mau tinggal di mana. Kenal orang NTT juga enggak gitu kan, benar-benar nol, nggak punya saudara, nggak punya relasi, cuman bodo nekat. Intinya kalau Tuhan suruh ke sana, kita jalan. Nah, di NTT kita mulai dari Flores bagian timur sampai Flores bagian barat. Yang tadinya saya berpikir, oh oke, kami siap untuk camping di mobil, ternyata kami nggak sampai camping di mobil. Jadi dengan bermodal nama Romo-Romo ya, nama pastor-pastor yang kita bawa dari Surabaya, karena dikenalkan dari pastor-pastor di Surabaya, kita diterima di biara-biara mereka. Jadi kita ditampung seperti itu. Sampai akhirnya kami tiba di Ruteng dan kita memutuskan, oke, Ruteng tempatnya. Jadi setelah kita doa sama-sama, kita putuskan, oke, kita tinggal di Ruteng. Nah, waktu itu masih belum ada tempat tinggal, jadi kami diterima di biara, susteran, namanya susteran PSM di sana, dan kami tinggal di biara itu selama 1 bulan, sampai kami menemukan ruko tempat saya tinggal sekarang, untuk kontrak, seperti itu. Nah, tahun 2020 kami mulai usaha kami, 2021 puji Tuhan, Tuhan sudah buka lagi usaha kami yang kedua di Labuan Bajo. Dan kami jalani usaha ini bukan tanpa tantangan ya, jadi tantangannya cukup berat, terutama karena kami nggak pernah ke sini, jadi nggak tahu medannya juga seperti apa, kita juga meraba-raba kan. Namun puji Tuhan, bisnis yang kedua juga boleh berjalan.
Dan tahun 2021 itu mulai Tuhan memberikan saya sebuah tantangan baru. Tuhan memanggil suami saya pulang secara cukup tiba-tiba. Jadi pada saat itu suami saya perjalanan dari Labuan Bajo ke Ruteng dan kemudian lemas, berhenti di pinggir jalan, muntah darah, lalu bersama dengan temannya diantar ke Ruteng karena dia nggak mau pulang ke Labuan Bajo, padahal rumah sakit di Labuan Bajo lebih besar ya, rumah sakit Siloam. Tapi nggak mau, dia cuma bilang, saya cuma mau ditemani oleh kamu. Biar saya pulang ke Ruteng, dan kalau perlu ke dokter, biar saya ke dokter. Jadi dia nggak bilang kalau muntah darah. Saya ya, waktu itu karena saya sedang di biara, sedang ada acara, jadi saya nggak punya pikiran apa-apa. Saya bilang, oke, pulang. Setelah sampai rumah, kemudian saya bawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kondisi semakin menurun, dan pada saat-saat kritisnya, dokter mulai memompa, berusaha untuk berikan pompa di jantung. Saat itu saya betul-betul berlutut di hadapan Tuhan, saya betul-betul berdoa, saya minta dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan sembuhkan dia. Namun rencana Tuhan bukan rencana saya. Jadi dokter pada saat itu mengatakan bahwa suami saya sudah meninggal. Saat itu saya betul-betul terpukul ya. Saya merasa saya nggak punya pijakan. Jadi seakan-akan kaki saya ini nggak ada pijakannya gitu. Seakan-akan saya nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata betapa itu pukulan berat buat saya. Saya baring di ranjang di sebelah suami saya waktu itu. Saya peluk dia. Dan saat itu saya ingat sekali, entah dari mana, itu mulut saya itu berdoa. Saya katakan, Tuhan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik, Engkau sudah memberikan segala sesuatunya yang terbaik untuk saya. Saat itu saya bilang, Engkau yang menciptakan suamiku, Engkau yang memberikan dia untuk aku, dan Engkau yang memanggilnya pulang, aku memuji-Mu. Terpujilah nama-Mu, saya bilang seperti itu. Saya juga bilang, tidak akan satu kata pun Tuhan aku menghujat Engkau, sebab Engkau terlalu baik buat saya. Dan kata-kata itu terus terulang di mulut saya, sampai teman saya yang suster yang menemani saya ke rumah sakit itu sampai mereka heran juga, dari mana kamu bisa berdoa seperti itu? Saya juga nggak tahu, tapi mulut saya terus berdoa seperti itu. Nah, suster PSM yang tempat kami tinggal selama sebulan di awal perjalanan kami di Flores itu membuka pintu bagi kami untuk menyemayamkan suami saya di biara. Hari-hari itu memang hari-hari yang paling melelahkan buat saya. Jadi itu melelahkan baik mental dan fisik. Karena papa saya stroke di Surabaya, nggak bisa datang ke Flores. Mama saya nemanin papa, nggak bisa datang ke Flores juga. Lalu adik saya yang perempuan mau melahirkan, nggak bisa datang. Adik saya yang laki-laki, istrinya kena kanker. Jadi mereka masih memaksakan untuk datang. Dan hanya ada beberapa keluarga dari suami saya, mama mertua saya sama kakaknya saja. Saya merasa betul-betul sendirian ya, waktu itu merasa seperti gimana ya, rasanya tuh kayak hilang gitu, nggak bisa mikir apa yang harus saya putuskan, bagaimana, saya nggak bisa mikir. Dan pada saat itu saya ingat, malam kedua saya tinggal di biara, malam kedua suami saya disemayamkan di sana. Saya dalam kondisi kelelahan secara mental. Saya tidur di kamar karena suster kepala sudah meminta saya untuk istirahat. Saya tidur, tapi nggak bisa tidur. Saya menangis terus, nggak mau makan, menangis, tapi tenaga itu sudah nggak ada tenaga untuk duduk. Namun malam itu Tuhan itu minta saya untuk kembali ke kapel. Jadi suami saya tuh jenazahnya ditaruh di kapel. Tuhan minta saya untuk kembali ke sana. Saya bangun, saya masuk kembali ke kapel, suster sempat tahan saya bilang tidak, saya cuma mau berdoa sebentar. Saya masuk ke kapel, saya ambil kursi, saya duduk di sebelah jenazah suami saya. Lalu saya ambil gitar. Ada satu dorongan untuk ambil gitar, saya mainkan satu nada. Saya itu tidak punya apa ya, maksudnya saya itu tidak ada rasa untuk mau pujian penyembahan, saya nggak ada rasa untuk
aku mau mengadakan worship malam itu, enggak. Saya hanya ambil gitar, saya mainkan satu nada, lalu mengalir ke nada kedua, ke nada ketiga, ke nada keempat, dan mulai ada pujian, ada satu lagu dari hati saya nyanyikan, Jesus, we enthrone you, we proclaim you are king. Lagu itu mengalir secara spontan. Saya mengklaim, Tuhan, kau rajaku, ambil alih hidupku, ambil alih segala duka citaku. Aku tidak mau mengkontrol hidupku, aku mau menyerahkan semuanya padamu. Waktu itu saya betul-betul klaim, you are the king of the kings, Lord. You are the king of my life. Saya bilang seperti itu. Ajaibnya Tuhan itu betul-betul melingkupi saya. Saya betul-betul merasa Tuhan itu memeluk saya. Saya betul-betul merasa masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya merasa Tuhan itu memberikan damai yang luar biasa. Jadi suatu ironi, di saat saya merasa kehilangan, saya tidak merasakan kehilangan atau duka cita, tapi saya merasakan damai sejahtera. Tuhan itu mengatakan pada saya bahwa engkau tidak sendirian. Dan kau tidak kehilangan suamimu, sebab suamimu bersama aku. Jadi ada sebuah damai suatu kebersamaan, bukan kehilangan, tapi suatu kebersamaan yang agung, suatu persatuan yang saya nggak bisa jelaskan. Dan Roh Kudus menuntun saya untuk berdoa syafaat. Saya mulai berdoa untuk banyak orang, termasuk suster dan imam-imam yang membantu saya. Dan saya masuk dalam keheningan yang amat sangat. Lalu saya mengakhiri, setelah 1 jam lebih saya berdoa, saya mengakhirinya. Saya beranjak dari tempat duduk saya, dan pada saat saya menoleh ke belakang, saya melihat ternyata suster-suster yang tadinya sudah masuk ke kamar untuk tidur, untuk istirahat, mereka semua itu berada di kapela. Saya nggak sadar kapan mereka masuknya, tapi mereka berada di kapela di belakang saya, mereka berdoa. Ada belasan suster. Mereka berdoa dan tidak ada satu orang pun yang tidak menangis. Jadi waktu itu saya kembali ke kamar saya, dan malam itu saya betul-betul bisa beristirahat itu dengan tenang sekali, dengan amat tenang. Nah, satu hal yang saya pelajari, bahwa saat pikiran tidak bisa diandalkan, saat semua terasa mustahil dan tidak masuk akal, hanya seorang yang bisa saya andalkan, Tuhan. Tuhan saja. Jadi, pada saat semuanya itu mustahil, kita nggak bisa mikir apa-apa, lari saja pada Tuhan. Sembah Dia. Bahkan pada saat memuji Dia itu tidak masuk akal untuk dilakukan. Menyembah Dia itu bukan hal yang masuk akal, hal yang mudah untuk dilakukan, tapi sembah saja. Puji saja. Dan Dia akan menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan. Maka malam ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, izinkan saya mengajak Bapak, Ibu untuk menyanyikan sebuah lagu yang sangat sederhana. Lagunya ini sangat sederhana. Ini tentang nama-nama Allah, menyebut nama-nama Allah. Kita mau menyatakan, memanggil Dia saja, menyebut Allah saja, dan biarkan Dia menyatakan dirinya. Saya akan membagikan slide ya. Mungkin ada yang pernah dengar lagu ini. Kalau belum, ini kata-katanya sudah saya berikan artinya ya di bawahnya. Mari kita mau arahkan hati sejenak. Kita mau arahkan hati kepada Tuhan saja. Yahweh, Rafa, Elohim,
Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Kita undang dia. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Ya Allah, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Kami mau letakkan diri kami di hadapan-Mu, segala persoalan kami. Kami tidak mau khawatir Tuhan atas hidup kami. Sebab kami tahu Kau adalah Allah kami. Kami tahu Kau adalah penyembuh kami. Kami tahu Kau adalah yang menyediakan bagi kami. Berkuasa atas diri kami, Tuhan. Berkuasa atas hidup kami. Ambil alih kemudi hidup kami, Tuhan. Kau urapi kami, Tuhan, setiap kami. Biar kami boleh mengalami-Mu sendiri, Tuhan. Di dalam hidup kami, malam hari ini. Biar kami boleh mengalami damai sejahtera-Mu sendiri. Dan pemulihan boleh terjadi, Tuhan, di dalam hidup kami. Oh, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Ya, thank you, Bu Amel, saksiannya. Ya, padahal saya ini udah dengar waktu tidak lama kejadian ya, terharu ya. Sekarang dengerin 2 kali ya tetap terharu karena ya kita kenal, bahkan sebelum kita married ya, kita bareng sama Kofelik ya, kita kenal ya. Tapi kita percaya kesaksian itu memang powernya full gospel. Jadi kalau kita bersaksi, tidak cuma orang lain yang diberkati, tapi ya kita yang bersaksi, kita ingat-ingat terus kebaikan Tuhan, kita sharingkan, kita ingat lagi, kita juga mengalami sukacita juga. Thank you sharingnya, lagunya, pujian minimalnya. Lanjut mungkin Pak Artono, mari. Ya, terima kasih Amel. Terima kasih, Pak. Saya sangat diberkati, baik dengan kesaksian maupun
ekspresi hatinya, Amelia. Juga pujian penyembahan ini ya bagus sekali, dan kalau boleh saya itu berharap Amelia satu saat juga bisa ngisi lagi ya, Amel. Bersedia enggak? Ya, Pak, dengan senang hati. Tuhan ya. Tapi di sana waktunya sama enggak dengan? Beda sedikit, beda 60 menit. Jadi di sana ini sudah jam 10:30 ya? Ya, 10:30 sekarang. Ya, moga-moga enggak terlalu mengganggu ya, Amel ya. Ya, untuk Tuhan kayaknya Amel ini sangat cinta Tuhan ya. Jadi, kita semua juga sangat berkati. Sekali lagi terima kasih ya Amel. Tuhan berkati untuk usahanya, untuk terus juga berbagi ya tentang ini. Di Jogja, di DIY ini kita juga ada kelompok yang khusus untuk istri-istri para member. Jadi LOF namanya, Ladies of the Fellowship. Jadi ya mungkin juga satu saat ini rekaman ini akan saya perlihatkan kepada ibu-ibu itu. Ya mungkin suatu saat juga Amel bisa kenalan dengan mereka ya. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati ya Amel ya. Baik, Bapak-bapak juga Ibu sekalian yang lain, kita akan masuk dalam pujian kita, penyembahan kita. Pak Luther, Bulis, sudah siap? Siap Pak. Ya, saya serahkan langsung aja Pak Luther, kalau mau nyampaikan firman atau langsung pujian ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Hartono. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman yang lain. Kesaksian Bu Amalia cukup jelas. Jadi peringatan buat kita, jangan sampai datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan ketika masalah itu datang. Kenapa? Sebelum masalahnya itu datang, kita datang menyembah Tuhan, berdoa, supaya masalah itu jangan menimpa kita. Tapi ya memang kegemaran kita, manusia itu ya seperti polisi India saja. Sudah terjadi baru cari Tuhan. Ya, ini mungkin contoh yang tidak bagus. Terima kasih Bu Amel, kesaksiannya cukup menguatkan kami semua, dan kami akan melengkapi kesaksian Bu Amel dengan beberapa lagu ke depan, membawa kita lebih larut di dalam penyembahan. Untuk itu mari kita fokus hati kita kepada satu sumber yang benar, bahwa Yesus adalah satu-satunya kebenaran, lainnya tidak. Dan dari situ dia berikan kepada kita yang namanya roh kebenaran, supaya membuka hati, pikiran, jiwa untuk bisa menyatu dengan Bapa. Dan kita harus berhiaskan kekudusan, karena Allah kita tuh kudus. Mari kita masuk dalam pujian awal. Allah yang setia kepada umatnya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
untuk selamanya. Ku kan setia Melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun Ku berjalan dalam lembah yang gelap, lembah gelap, tidak menyadari bahwa Tuhan selalu bersama. namun tanganmu selalu Firman-Nya mengatakan menopang Tuhan menyertai hidupku. kita sampai pada akhir zaman. Saat ku dalam ketakutan, Di manakah Tuhan selagi hadir kita bermasalah? di sisiku. Di manakah iman kita ketika Kau berkata, datang jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang Berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. untuk selamanya. Ku kan Setia melayani, mengasihimu. tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan, Kaulah Tuhan, karena janji-Mu adalah kekal untuk selama-lamanya. Ketika aku dalam masalah, aku datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan membiarkan diriku. Namun Tuhan selalu menjawab, marilah kepada Tuhan. Akan kuberikan kelegaan kepadamu. di Di manakah kita sepanjang ketika menghadapi masalah? untuk selamanya. Tuhan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti Yesus. Tiada Tuhan Sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau Allahku yang Oh setia. Yesus, Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Glory. Bawalah kami Tuhan, mendekat kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Allahku yang setia, Allahku yang selalu mengerti setiap Terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan yang telah menyertai kau. Tidak pernah meninggalkan kami Hidup kami Tuhan, tidak jauh karena dari janji-Mu adalah ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
haleluya, haleluya. Kasihanilah kami orang berdosa Tuhan. Tidak ada kami hampirimu, sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Ampunilah kami. Jangankan izin masalah baru kami datang kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah roh di mana kami datang menyembah Engkau yang di dalam roh dan kebenaran, supaya kami merasakan betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terbukti di sepanjang hidupku, Haleluya. untuk selamanya ku akan setia melayani, mengasihi-Mu. tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau yang setia. Mari kita angkat hati kita dan mengatakan, Kaulah Tuhan segala-galanya bagi kami. Tiada tempat yang kami datang kepadamu selain di dalam doa dan penyembahan. Karena hidup kami adalah sebuah penyembahan. Bagaikan uap yang sebentar ada, setelah itu hilang. Tapi apakah selagi ada, kami datang kepadamu Tuhan. Hidupku adalah sebuah penyembahan. Pujian dan syukur yang kami naikkan selalu memuliakan nama Tuhan di dalam hidup. Haleluya. Ku tahu Hidupku adalah penyembahan. Kau Kau ciptakan ciptakanku ku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku Tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan hanya ku persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari katakan, ku tahu Tuhan
hidupku adalah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan kami sampai sia-sia. Engkau telah menebus kami dengan harga yang mahal. Dan tidak izinkan kami itu binasa karena kekonyolan kami. Oh, haleluya. Terima kasih. Segenap hidupku persembahkan. Aku tahu hanyalah sebuah persembahan. Kau ciptakan kemuliaan-Mu. Mari kita angkat pujian dari lubuk hati mengatakan syukur kepada Tuhan. Pujian dan Roh Kudus, syukurku masuklah ke dalam hati kami, ku bawa melalui pikiran kami Tuhan. Singkirkan semua debu yang menghalangi roh, hati sehingga kami susah untuk bersekutu dengan sadarlah sadar bila kami ada pada hari ini, ada semuanya itu hanya oleh karena anugerah Tuhan yang kami terima dengan cuma-cuma. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh, Kau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya. Ku tahu Yesus sungguh berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu Tuhan bahwa hidupku sungguh berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita bawa diri kepada Tuhan. Katakan, inilah persembahan kami yang hidup. Haleluya. 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 Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kau layak terima pujian sembah kami. Haleluya, haleluya.
besar Tuhan, kami lari di mata-Mu. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Walaupun kami dalam keadaan sehat, jauh daripada-Mu Tuhan. Namun ketika kami dalam masalah, Tuhan, hanya sejauh doa. Jikalau kita datang memohon, Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu kepada kami. Tidak pernah sekalipun terlambat. Pertolongan-Mu Tuhan selalu datang tepat pada waktu yang kami butuhkan. Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi setiap Ku jalan. yakin Tuhan melindungi. Kalau burung di udara dipelihara Tuhan, aku lebih mulia daripada burung. Tuhan sanggup Tuhan memelihara dan mencukupi karena kebutuhan. kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya, haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Hidup kita bagaikan musim, silih berganti dalam suka dan duka. Tapi penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup kita. Untuk kita jangan sampai susah, sakit, menderita baru datang mencari Tuhan. Tapi selagi kita masih sehat, masih kuat, masih diberkati, Tuhan andalan hidup kami semua. Musim akan berlalu, Tuhan tidak pernah berlalu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Dia mengenyaku dan peliharaku seumur hidupku. Terima Dia kasih Tuhan. mengenyakanku Tatkala kami dalam keadaan tidak berdaya, seumur ditimpa dengan berbagai masalah silih berganti Tuhan, baik untung maupun rugi, bahkan yang jarang kami alami, Engkau izinkan kami dengan berbagai penyakit Tuhan, sampai kami hampir sekarat Tuhan. Tapi kami selalu ingat bahwa Tuhan ada di depan. Ketika kita berdoa, Tuhan turun tangan. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab. Ketika kita berseru, Tuhan melakukan tindakannya untuk menyelamatkan kita. Haleluya. 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 Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau bisa menerima kami di pelukan kasih-Mu yang penuh dengan kehangatan. Dikala Tuhan yang kami sembah. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagimu. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku. Tak usah ku cemas Kau penghibur. Saat ku lemah Kau beratku. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. 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 Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Tuhan bertata di atas bukit Sion. Tuhan sanggup melakukan perkara yang lebih besar. Untuk itu janganlah kita takut. Datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Meninggikan Dia Tuhan di atas segala-galanya yang maka Tuhan akan bertangan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Mari kita sapa Tuhan dengan memanggil Dia Bapa. Bapakku datang Terima kasih Bapa. menyembahmu di sini. Dalam keadaan susah, Ku dalam percaya keadaan dosa, Engkau selalu ada menanti bagiku. kapan kami kembali. Tak usah ku Terima kasih. takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah kau kuatku. Mari sama-sama katakan Menjadi genggam yang penuh dengan kekuatan iman kita. Lewat Tuhan adalah kuasa. Tuhan adalah kekuatan. Nyanyi dan bernyanyi terus sampai Tuhan menjamahmu. Haleluya. Nyanyi Tuhan. Ku rindu Engkau Tuhan. Mari dengan suara yang lembut katakan ku nyanyi haleluya. 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 Nyanyi